Assalamualaikum Pak Herdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi, ya gimana kabarnya? Alhamdulillah. Pak Herdi gimana perasaannya hari ini? Insya Allah sedikit tenang. Ya, baik Pak Herdi, pada kesempatan hari ini Pak Herdi akan melakukan sesi coaching ya. Di mana Pak Herdi sebagai coach dan Bu Ima sebagai coach. Untuk kegiatan coach ini, saya harapkan nanti tahapan-tahapannya itu harus disesuaikan dengan kompetensi inti dari seorang coach, yaitu yang pertama itu harus kehadiran penuh. Itu ya? Ya, kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan alur Tirta. Gimana Pak Edi, udah siap? Oke, siap. Oke, kalau begitu silakan Pak Edi untuk melakukan sesi coaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Herdi. Alhamdulillah. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, sehat Pak. Sebaliknya Bapak gimana? Ya, insya Allah sehat juga. Ya, mudah-mudahan aktivitas kita hari ini dapat ridho dari Allah ya. Amin. Ngomong-ngomong ini tumben nih menghubungi lewat ikon ini. Iya nih Pak, saya mau ngobrol ya sama Bapak, curhat-curhat gitu, supaya dapat ide gitu ya. Karena saya ini sedang kepikiran gitu Pak, terkait dengan pendidikan anak-anak, yang dimana kita tahu kan mendidik anak-anak itu tidak hanya kita sebagai guru di sekolah ya Pak ya, tapi juga pendidikan keluarga di rumah Pak. Nah berarti kan kita harus ada kerjasama kan ya Pak, sebagai guru dengan orang tua murid gitu, agar pendidikan anak-anak ini sesuai dengan harapan gitu Pak. Nah di sesi ini atau pertemuan kita kali ini saya ingin mendapatkan ide gitu ya, atau pencerahan gitu mungkin setelah ngobrol dengan Bapak ini terkait dengan bagaimana meningkatkan komunikasi dan kolaborasi kita dengan orang tua siswa gitu Pak, agar pendidikan ini berjalan dengan maksimal. Baik, tujuan Bu Ima berarti pada saat ini seperti itu ya? Iya Pak. Jadi tadi pada intinya bimbingan seperti itu ya, bimbingan ya pada siswa, tidak hanya di sekolah gitu ya. Ya, juga jadi ada di rumah, sehingga harus ada interaksi yang positif antara guru dan orang tua. betul Pak. Baik. Sebenarnya saat ini posisi Bu Ima gimana sih ketika komunikasi dengan orang tua? Ya, jujur Pak ya, saya ini sebenarnya saat ini komunikasi dan hubungan dengan orang tua siswa itu nampaknya saya rasakan kurang maksimal gitu Pak. Kalau misalkan ada level 1 sampai 10 kayaknya masih di level 6 lah Pak, saya rasakan hubungan atau komunikasi saya dengan orang tua atau kolaborasi saya dengan orang tua tentang pendidikan anak-anak ini kayaknya masih di level itu tuh Pak. Jadi saya ingin meningkatkannya gitu Pak. Saya yakin ketika Ibu merasa posisi seperti itu, sebenarnya ada petisi dari Ibu sepertinya.
untuk bisa ditingkatkan itu? Coba diingat-ingat kembali, Bu. Ya Pak, jadi apa ya, saya ingin meningkatkan komunikasi dan kolaborasi saya dengan orang tua gitu, supaya kita di sekolah tidak hanya kita aja yang di sekolah gitu menanamkan pendidikan terhadap anak-anak gitu, tapi di rumah seolah-olah orang tua kurang memperhatikan. Nah, saya ingin hubungan guru dengan orang tua itu lebih meningkat gitu dibandingkan sebelumnya. Karena selama ini memang ketika misalkan ada siswa yang bermasalah, kemudian saya memanggil orang tua untuk datang ke sekolah. Nah, terkadang beberapa orang tua itu tidak terlalu tidak terlalu peduli gitu Pak. Tidak terlalu peduli, kadang-kadang undangan kita dari undangan kita itu mereka tidak memenuhinya begitu. Dan mungkin saya rasakan memang kurang intensnya hubungan saya atau komunikasi saya dengan orang tua itu, sehingga mungkin walaupun misalkan ada undangan, karena kurang intens hubungannya atau komunikasinya kurang dijaga atau kurang berjalan dengan baik, sehingga mereka lebih mementingkan misalkan mereka yang lain, mungkin ke sawah atau ke ladang dibandingkan harus memenuhi undangan ke sekolah, seperti itu. Baik, idenya sudah sangat bagus Bu itu. Namun kemungkinan atau peluang apa yang Ibu miliki sekarang nih untuk meningkatkan interaksi orang tua dengan guru ini? Peluang yang saya miliki sepertinya saya untuk menjaga komunikasi itu mungkin saya bisa menggunakan grup WA mungkin Pak ya, atau jadi orang tua siswa ini memang tidak semuanya memiliki smartphone. Ada yang hanya memiliki handphone saja, ada yang tidak memiliki, tapi ada juga yang memiliki smartphone. Peluang saat ini sepertinya saya bisa memanfaatkan WhatsApp mungkin untuk bisa berkomunikasi lebih intens dengan orang tua siswa begitu Pak. Ketika menggunakan ini tentunya akan selalu ada hambatan dan tantangan ya. Bagaimana tuh dengan tantangan dan hambatan ini sehingga Ibu memunculkan sebuah solusi? Iya, itu mungkin tantangannya karena tidak semuanya memiliki handphone ataupun smartphone, jadi tantangannya yaitu ada di sana Pak, karena kondisi kita kan kita tidak dalam satu daerah ya. Kami beda-beda daerah gitu, dan jarak dari saya ke rumah orang tua siswa itu juga lumayan jauh, dan juga cukup sulit untuk dilalui. Jadi ya itu tantangannya mungkin itu Pak di sana. Baik, terkait dengan tantangan ini kan muncul. Ya, solusinya tadi dengan? Solusinya gimana ya? Saya ingin orang tua itu bisa berkomunikasi dengan saya. Kayaknya saya harus ini Pak, mengundang semua orang tua. Mengundang semua orang tua mungkin Pak nih. Mengundang dulu gitu ya Pak, untuk mengawali hubungan baik kita supaya kedepannya lebih meningkat. Ini saya akan mengundang semua orang tua siswa ke sekolah gitu Pak. Ya, terkait dengan ide yang barusan Ibu lontarkan, rencana aksi pertama yang akan Ibu lakukan apa? Rencana pertama, oh iya, saya baru ingat rencana pertama tentu saja saya akan
menyiapkan apa-apa saja yang perlu saya sampaikan ke orang tua, kemudian menyiapkan undangannya ke orang tua, baik itu melalui surat ataupun diperlengkap lagi dengan WhatsApp itu, Pak, dengan komunikasi melalui smartphone. Baik, bagus. Nah, ini kemudian mungkin ini yang terakhir terkait dengan tadi udah rencana aksi yang pertama sudah ada, sebagai bentuk bisa uraikan kembali Bu nanti untuk sebagai tanggung jawab Ibu dengan rencana ini agar lebih yakin Ibu melaksanakannya begitu. Ya, tadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi Pak, saya berencana mau mengundang orang tua, baik itu melalui surat dan diperkuat dengan smartphone agar lebih intens hubungan kami untuk untuk menyampaikan atau memulai kolaborasi untuk meningkatkan kolaborasi saya dengan orang tua siswa. Dan sepertinya ini memang momen yang cukup bagus sih Pak di akhir semester ini karena nanti orang tua akan sekaligus mengambil rapot anak-anak. Nah, saya yakin ini bisa dilakukan pada saat pembagian rapot anak-anak di semester ini, Pak. Iya, baik. Gimana Bu? Melalui obrolan ini sudah ada titik temu dari apa yang kita lakukan sekarang? Iya Pak, aduh alhamdulillah Pak nih tadi awalnya saya sempat bagaimana ya caranya gitu, tapi setelah kita ngobrol ternyata ada pencerahan gitu. Jadi momen pembagian rapat ini bisa saya gunakan nih untuk mulai meningkatkan kolaborasi saya dengan orang tua siswa di semester selanjutnya gitu Pak. Terima kasih Pak nih atas pencerahannya nih. Sama-sama, alhamdulillah ya Bu. Iya Pak. Pertemuan kali ini ternyata membawa kebaikan ya. Dan mudah-mudahan bisa Ibu terapkan nanti pada pelaksanaannya di kelas atau di sekolah. Ya Bu, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Selamat beraktivitas kembali ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Tadi Pak Herdi ya udah melakukan sesi coaching. Tadi saya sudah mengamati jalannya coaching. Saya tadi berjalan lancar. Ada udah ada komunikasi yang baik antara coach dan coachingnya gitu ya. Terus kemudian tadi juga kalau dilihat dari 3 kompetensi inti ya, dari kehadiran penuh, mendengarkan aktivitas dan pertanyaan berbobot tadi sudah kelihatan ya dari Pak Herdi sebagai coachnya. Juga tadi dari dari alur ceritanya juga sudah berurutan ya, dari tadi tujuan, berikutnya identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Itu udah terlihat ya, udah bagus. Cuman ada untuk sedikit evaluasi saja ini buat Pak Herdi. Dari tadi rangkaian dari proses coaching tadi, refleksi dari kegiatan dari awal sampai terakhir itu Pak Herdi, apa yang Pak Herdi ini bisa dijelaskan untuk refleksinya aja Pak Herdi. Baik. Oke, ya, bagus ya, udah lancar tuh. Kalau boleh saya nilai,
boleh saya nilai dari rentang 1 sampai 4 ya. 1 sampai 4 itu kegiatan tadi, observasi dari saya buat Pak Herdi dan juga Ibu Ima sebagai coachingnya. Saya tutup untuk kegiatan sesi ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Herdi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Juga Pak Chandra. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Sehat, alhamdulillah. Oke, pada kegiatan kita ini hari ini kita akan ada sesi demonstrasi kontekstual ya. Nanti saya sebagai observer, Bu Uma sebagai coach, dan Pak Herdi sebagai nanti ada 3 bagian yang kita observe, yaitu pra-supervisi, observasi, dan pasca percakapan. Yang kedua, ini kira-kira kompetensi coaching apa yang paling ingin dikembangkan di antara 3 itu? Presence, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot Pak. Oh, ya. Maksudnya yang 2 itu sepertinya sudah lumayan lah kalau saya nilai Pak ya. Yang pertanyaan berbobot ini nih yang kayaknya perlu saya kembangkan sekarang ya Pak. Oh iya. Terus secara spesifik yang ingin diobservasi bagian apanya Bu itu nanti? Gimana Pak? Yang secara spesifik bagian kompetensi pertanyaan berbobot itu bagian apanya Bu? Bagian awalnya atau bagian menggali? Ini Pak, menemukan kata kunci dari si coaching. Kemudian saya mengembangkan kata kunci itu menjadi pertanyaan berbobot untuk ditanyakan kepada coaching. Oh iya. Terus kira-kira nanti untuk kata kunci dan pada bagian pertanyaan berbobot tadi, kira-kira indikator apa yang dianggap bisa mencapai tujuan yang ingin dikembangkan? Apa ya? Indikatornya gimana? Indikatornya? Kalau indikatornya, kalau saya berhasil gitu Pak ya? Oh, saya berhasil membuat pertanyaan berbobot gitu kan? Iya. Indikatornya apa gitu? Bisa ketika saya si coachingnya menyampaikan, saya mencatat kata kuncinya, kemudian saya menyampaikan pertanyaan berbobot, dan pertanyaan itu yang membuat coach menemukan ide-ide atau solusi dari masalahnya, atau dari kebingungannya, atau dari apa yang ingin dikembangkannya. Oke, kita masuk, kalau sudah jelas itu tadi indikatornya, berarti kita masuk bagian observasi. Kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Kita mulai ya praktik demonstrasi kontekstual kali ini. Sudah siap ya? Insya Allah Pak. Mangga, waktu kami persilahkan Bu Ima dan Pak Herdi. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Herdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak? Baik, alhamdulillah. Sehat. Sebaliknya gimana Bu? Alhamdulillah, saya juga baik Pak, alhamdulillah. Gimana ini Pak? Ada apa nih? Ada yang perlu kita obrolkan atau ada apa nih di siang hari ini Bapak mengadakan pertemuan ini dengan saya? Iya. Ini yang pertama tentunya kita silaturahim ya Bu. Ya. Memanjangkan persaudaraan. Namun di balik itu ada beberapa kendala nih yang mengganjal di hati saya nih, terutama terkait pembelajaran di kelas Bu. Iya.
Jadi bagaimana menghadapi siswa yang motivasinya menurun gitu. Padahal kita metode, model pembelajaran sudah saya coba kembangkan gitu. Mulai dari RPP, laksanakan di kelas sampai ya, ada evaluasi begitu. Tapi saya selalu mempunyai kendala ketika ada aja siswa yang acuh tak acuh, kemudian ada yang biasanya nguap. Nah itu nguap membuat kita ngajarnya tadinya udah kenceng. Nah, ini selalu aja kan kita tensi kita naik. Ada aja siswa yang berarti kurang begitu respect dengan kehadiran kita begitu. Ya. Jadi di akhir perbincangan kita nanti Bapak ingin mendapatkan apa nih Pak? Saya ingin mendapatkan sebuah solusi ya. Ketika siswa motivasinya menurun, minatnya hilang, bangkit lagi gairahnya begitu. Sehingga pembelajaran saya di kelas ini aktif, inovatif, dan komunikatif. Gitu. Ya. Baik, kalau bisa diceritakan Pak, sejauh ini langkah apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi menurunnya motivasi siswa tersebut, Pak? Yaitu beberapa hal tadi sudah sampaikan di awal, metode, model saya coba gitu ya untuk mendapatkan. Bahkan termasuk misalnya di dalamnya ada ice breaking yang munculkan siswa beberapa langkah ke depan sudah muak, kayak boring lagi, bosan. Sedangkan nah di sini berarti masih ada yang salah gitu kan. Malah minta lagi terus ice breaking, kapan belajarnya berarti. Iya. Ingin saya perbaiki begitu. Iya. Kalau Bapak refleksi, kira-kira posisi Bapak sekarang itu ada di mana? Nah, jadi kalau misalkan ada dari level 1 sampai 10, posisi Bapak sekarang ada di posisi berapa? Kalau diukur itu ya 60-70 lah begitu. Artinya dalam keadaan tertentu saya terbawa arus, kehilangan ide bagaimana membangkitkan kembali motivasi belajar siswa. Baik, kehilangan ide tadi Pak ya, untuk membangkitkan motivasi siswa. Nah, selama ini yang Bapak lakukan ketika motivasi siswa turun, langkah pertama gitu Pak, langkah pertama atau respon pertama Bapak terhadap siswa itu bagaimana? Kemarin saya coba dengan bagaimana membuat ya itu ice breaking begitu, kembalikan. Kemudian kita ketika udah banyak ngomong, ya hentikan ngomongnya, alihkan ke yang lain. Sementara seperti itu. Baik. Nah, sekarang Bapak memiliki kekuatan apa untuk menangani siswa yang motivasinya turun? Sebenarnya ada satu ide ya yang belum saya coba di kelas. Itu kan mengenal adanya KSE ya, kompetensi sosial dan emosional siswa. Ini yang sepertinya bisa kita terapkan dalam pembelajaran begitu. Kita udah tahu bahwa ada perbedaan berdiferensiasi yang itu mengakomodir berbagai perbedaan dan multisiswa ya. Nah ini saya berkeinginan bagaimana KSE ini bisa maksimal dalam pembelajaran kelas gitu. Ya. Baik Pak, tapi pasti setiap apa yang kita lakukan akan ada hambatan yang kita hadapi.
Nah, hambatan untuk melakukan pembelajaran atau KSE ini apa menurut Bapak? Ya, hambatannya biasanya pada diri kita sendiri ya, terutama mempersiapkan dalam RPP-nya itu. Ya, hambatannya itu yang pertama. Yang kedua, kita sering tidak sadar setelah di kelas ini ada kompetensi sosial dan emosional siswa di kelas, sehingga ego kita sendiri yang muncul pada akhirnya, Bu. Itu barangkali tantangan saya saat ini. Oke, baik, Pak. Untuk mengatasi tantangan tersebut, apa yang akan Bapak lakukan? Saya akan mencoba analisis ya gejala-gejala kompetensi sosial dan emosional siswa dengan observasi saya di kelas, sehingga setelah kita mengetahui nanti kita hadapi dengan teknik kita bagaimana mengelola kompetensi sosial emosional siswa ini gitu. Oke. Baik, Pak. Jadi rencananya bagaimana nih? Apa langkah apa dulu yang akan Bapak lakukan untuk mencapai tujuan itu? Tentu saja nanti saya tuangkan dalam rencana RPP ya. Rencana itu yang paling penting karena nanti kita akan buat urutan kegiatan, dan selain dimunculkan pembelajaran berdiferensiasi, kita juga munculkan pembelajaran yang menggali kompetensi sosial dan emosional siswa, sehingga diharapkan pembelajaran itu ketika sudah menurun, merosot minat dan motivasi naik kembali gitu. Oke, baik. Pak, strategi apa nih Pak atau teknik apa yang akan Bapak gunakan nanti Pak ketika melakukan pembelajaran KSE ini? Saya akan menggunakan strategi sebuah pembelajaran yang inovatif ya, ditempelkan dengan inovatif ini kan nggak harus itu tadi macam-macam dengan teknologi. Inovatif ini kita merubah kebiasaan buruk kita sebelumnya dengan cara merefleksi pembelajaran sebelumnya dan melihat kelebihan dan kekurangan kita. Nah, dari sana kita akan melangkah. Iya, iya. Baik Bapak, ini dalam melakukannya siapa yang akan terlibat Pak untuk menjaga komitmen Bapak ini? Tentu saja saya akan kita akan bertanya pada guru yang sudah menerapkan pembelajaran yang ini kan kompetensi emosional sosial siswa. Iya, wah menarik ya Pak ya. Bagaimana nih Pak? Sepertinya obrolan kita sudah cukup beberapa menit nih Pak. Sudah ada pencerahan nih dari hasil obrolan kita sekarang ini? Ya, alhamdulillah Bu. Terima kasih banyak ini. Saya jadi seperti menemukan jalur yang tepat nih untuk mulai melangkah. Kalau tadi saya masih bingung dari mulai melangkah, sekarang sudah saya bisa mulai melaksanakan pembelajaran yang terintegrasi dengan KSE ini. Oke. Terima kasih Bu ya. Simpulkan lagi Pak, apa yang sudah didapatkan? Intinya saya menemukan ide baru ya untuk pembelajaran berikutnya ya. Dan mudah-mudahan tercapai itu saja. Wah, luar biasa Pak. Ya. Alhamdulillah Pak ya sudah mendapatkan sedikit pencerahan mungkin Pak ya yang bisa banyak Bu, banyak pencerahannya banyak. Iya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi. Iya, amin Pak. Dengan topik yang berbeda. Iya. Terima kasih Pak, semoga lancar Pak ya di semester depan pembelajaran tentang KSE-nya ya. Terima kasih Pak Hedi. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Akan Pak Chandra komentarnya. Ya, bagus sekali sudah ditampilkan baik Pak Erdi sebagai coach maupun Bima sebagai coach. Sebelum saya komentari, ini apa? Kira-kira tadi yang dilakukan Bu Ima sudah ini untuk mencapai indikator yang disampaikan tadi tentang menemukan kata kunci, menanyakan pertanyaan berbobot tadi sudah dilakukan Bu Ima ya? Saya rasa sudah sih Pak, walaupun mungkin belum 100% ya, belum maksudnya belum maksimal gitu Pak ya, karena maksudnya kalau dinilai 1 sampai 100 ya belum 100 gitu Pak, masih perlu banyak latihan lagi gitu. Tapi saya rasa sudah tercapai Pak, karena Pak Heri sudah menemukan pencerahannya gitu Pak, sudah menemukan ide-idenya untuk mengatasi atau mencari solusi yang permasalahan yang tadi disampaikan gitu. Oke, bagus sekali Bu ya. Bagian saya untuk memberikan hasil observasi dari catatan yang saya tulis ini sudah runtut sekali apa yang disampaikan pertanyaan-pertanyaan Bu Ima melalui alur Tirta ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang sangat pas lah gitu ya, sangat sesuai dengan kondisi. Kemudian saya juga tidak menemukan pertanyaan kata-kata yang Mengapa? Kenapa? Ya, tidak memberikan penilaian. Jadi sangat bagus sekali. Cuma tadi untuk KSE tadi kata kunci KSE tadi hanya sedikit sekali disampaikan jadi apa yang disampaikan Pak Hendri, kalau ada kira-kira kata kuncinya itu disisipkan lagi lah di dalam pertanyaan gitu saja. Jadi sudah saya lihat sudah ada, cuma perlu diperbanyak gitu ya. Kata kunci yang sudah disampaikan Pak Hendri. Oke, pada tahap akhir yaitu menanyakan kompetensi. Menurut Bu Ima, kira-kira kompetensi sebagai coach apa lagi nih yang mau ditingkatkan berdasarkan kegiatan ini tadi? Presence mungkin perlu lebih full lagi Pak. Tadi ada anak nih, anaknya manggil-manggil, jadi presence-nya agak sedikit terganggu. Gitu. Lebih fokus lagi nanti, lebih mengembangkan kata kunci yang didapatkan untuk menjadikan pertanyaan berbobot. Gitu Pak. Presence ya Bu ya. Jadi ini. Gitu ya. Memanggil. Oke, saya kira itu tugas saya sebagai observer. Sudah 3 tahap sudah saya sampaikan, baik prasupervisi, observasi, dan pasca demonstrasi kontekstual. Saya senang sekali kegiatan kita hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi aktif. Mungkin kita bisa ketemu lagi atau bisa berkolaborasi lagi di acara berikutnya. Kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Pak Adi, Pak Chandra. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya, sehat nih? Sehat Pak. Ya Pak, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan praktek coaching ya, di mana Pak Adi sebagai coachnya, Pak Chandra sebagai coach ya. Tentu saja nanti pada kesempatan ini saya selaku observer di sini akan melakukan beberapa pengamatan, di antaranya ada prasupervisi, observasi, dan pasca percakapan ya. Nah, ini sebelum mulai
mungkin ke Pak Adi ya. Pak Adi, nanti indikator apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan ini? Atau kemampuan apa yang ingin Bapak tingkatkan dari yang sebelumnya sudah dilakukan? Ya, misalkan indikator mungkin ya pada dasarnya pingin ketiga-tiganya Pak, baik dari kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif ataupun mendengar pertanyaan yang berbobot. Cuman kalau dari ketiga itu mungkin saya udah udahlah untuk kehadiran penuh mah mungkin ya udah ini. Cuman yang mau saya tingkatkan mungkin untuk mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Walaupun dari yang dua itu mungkin skalanya beda-beda. Aktif mungkin udah tahapannya mungkin udah 70 misalnya gitu ya. Kalau berbobot paling 60 gitu. Selanjutnya dari si coachingnya nih, target apa yang akan Pak Adi yang ingin Pak Adi dapatkan ya di coaching? Kan misalnya sampai tahap seperti apa nih coachingnya nanti mengungkapkannya? Untuk tahapan coachingnya saya harapkan dari hasil percakapan atau dari hasil coaching ini coachingnya bisa mendapatkan solusi yang terbaik buat dia untuk dirinya sendiri seperti itu. Jadi intinya dia nanti mendapatkan solusi untuk dirinya sendiri. Itu harapan terbaiknya dari situ. Ya, baik. Terima kasih untuk sebagai pembuka, kira cukup ya. Selanjutnya saya persilahkan pada rekan-rekan Pak Adi dan Pak Chandra untuk melaksanakan coaching. Ya. Terima kasih Pak Hayati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam, Pak Adi. Ya, gimana kabarnya hari ini, Mas? Baik, Pak Adi. Oh iya. Kondisinya? Kondisi gimana? Kondisi? Sehat. Cuma pusing ini capek. Habis ini apa? PAS ya, panitia. Oh, jadi iya. banyak yang harus dilakukan. Oh iya. Jadi ketua ya? Iya, ketuaan, Pak Adi. Ketuaan. Iya. Oke, Mas. Terima kasih ya untuk bisa mau Google Meet dengan saya. Mungkin di sini saya akan melakukan sesi coaching, Mas. Cuman nggak lama-lama lah. Maksimal juga 15 menit. Nah, dalam sesi ini, apa nih yang mau dibicarakan? Ya, mau ngobrolin ini, Pak, banyak sekali kegiatan ini yang banyak masalah tadi di PAS ya. Dari anak-anak maupun guru gitu. Jadi siapa tahu agak bisa terselesaikan. Apalagi bentar lagi kan e-raport. Tadi juga ada masalah di e-raport ya. Udah selesai input nilai, malah waktu mau kirim nilai itu nggak ada nilainya. Iya, di aplikasinya. Ya, dari percakapan sekarang ini, apa yang ingin Mas dapatkan dari percakapan ini, Mas? Ya paling ini Pak, beberapa tindakan, beberapa solusi lah ya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang belum beres tadi di sekolah gitu. Apa tuh Mas tadi? Oh tuh ya e-raport ya? E-raport? Yang e-raport nggak begitu ini bagi saya karena ada petugasnya, ada operatornya ya. Jadi ada ini Pak Adi soal Pak Adi, pertama kan banyak murid-murid komplain nih gambarnya nggak ada gitu, nggak bisa tampil. Terus ada beberapa murid nggak bisa login gitu ya. Ada beberapa murid yang browsernya itu nggak mendukung untuk Google Form Pak Adi, jadi agak repot tadi kewalahan ya. Oh iya, jadi masalahnya di ini ya, di pembuatan soal berarti ya Mas, pembuatan soal dalam format Google Form seperti itu ya Mas? Iya Pak Adi. Agak repot yang itu Mas, kalau yang lain tadi bisa diselesaikan hari ini, tapi kalau pembuatan soal kan ya gimana? Akhirnya solusinya darurat tadi, dianulir soalnya bagaimana ya?
Ya. Tapi kan untuk kegiatan PAS kan lancar ya, untuk pada umumnya lancar ya. Ya lancar dengan catatan nih. Jadi ada beberapa guru membuat soalnya itu belum sempurna gitu belum akhir menggunakan soal. Jadi ketika dinilai ada beberapa yang gambarnya nggak ada. Ketika dinilai, kuncinya ini belum dimasukkan skornya. Jadi sudah dijawab anak, skornya nggak keluar gitu. Jadi gitu. Beberapa soal lupa memberi skor di tiap soalnya mungkin ya. Jadi belum terbiasa pasti menggunakan Google Form beberapa guru deh. Iya. Oke ya. Jadi intinya dari permasalahan pembuatan soal Google Form ya. Iya. Nah, dari situasi seperti itu, apa sih yang diharapkan dari yang tadi? Jadi apa yang diharapkan dari permasalahan yang tadi? Iya Pak Dik, harapan saya untuk karena ini kepala sekolah maunya ngirit ya, maunya online saja gitu ya. Jadi pakai Google Form. Harapan saya semua guru itu mahir membuat Google Form, semahir membuat soal kertas pensil ya. Jadi kalau ini sudah terbiasa menggunakannya dan mahir, jadi tidak ada masalah lagi di lapangan. Karena untuk soal itu kan tidak bisa diselesaikan panitia kan, panitia nggak bisa memberikan gambar sendiri atau mengotak-atik soal yang sudah dibuat guru gitu, kurang bisa aja gitu Pak Ade. Jadi harapannya itu Pak, jadi sebelum dalam pelaksanaan PAS itu guru-guru sudah mahir Pak untuk membuat Google Form tersebut, karena keinginan dari sekolah kita ulangannya menggunakan moda daring, tidak menggunakan pensil kertas gitu Pak Ade. Iya. Nah, tadi kan berarti harapannya guru itu untuk mahir dalam membuat soal di format Google Form ya Mas? Iya Pak Ade. Nah, menurut Mas, tingkatan mahir dalam pembuatan soal itu seperti apa Pak Mas? Oh iya, makasih pertanyaannya. Jadi mahir itu, yang saya anggap mahir itu minimal bisa membuat soal yang tidak bermasalah ketika diujikan gitu ya. Misalkan tadi bermasalah skornya kah, terus gambarnya kah, aksesnya kah, kan ada yang belum dicontreng di. Betul. Ya semua siswa bisa mengakses itu. Jadi sudah akrab dan ketika dilaksanakan tidak bermasalah ketika pelaksanaan, itu yang saya anggap idealnya hanya seperti itu saja, yang penting terlaksana, katakan kita hanya sebagai panitia gitu Pak Adi. Ya, betul. Nah, tadi kan berarti kan Mas sudah melihat gitu kan. Nah, kalau melihat dari skala 1 sampai 10 lah ya, sekiranya misalkan. Nah, rekan-rekan guru Mas itu nilainya berapa untuk skala untuk kemahiran membuat soal di Google Form itu untuk sekarang kira-kira berapa tuh? Oh skala ya, waduh ya, guru bahasa Inggris skala nih. 15 guru yang nggak mahir sekitar 5, jadi 6,66% Pak Di, 6,66% yang sudah, itu yang belum ya 33,3% guru yang masih bermasalah tadi. Itu berarti ada 66 ya, 66 ya, 66 ya, 6,7 ya. Nah, itu kan yang belum mahir ya. Iya. Yang belum mahir 3, yang udah mahir ya, yang udah mahir berarti kan. Nah, harapan kedepannya itu untuk dewan guru yang mahir itu sampai berapa Mas itu? Iya, kalau harapannya ya 100, karena panitia nggak repot ya. Cuma kalau ditolerir ya mungkin pengennya ya 90% guru bisa lah lancar atau tidak bermasalah Google Form-nya. Jadi kalau tinggal 10% kan kita bisa, bagi panitia bisa bantunya nggak begitu kewalahan gitu Pak Di. Kalau terlalu banyak yang harus dibantu kan ya kan waktunya harus beres gitu kan, kita dikejar waktu dan sebagainya dan lain sebagainya.
dan tugas yang lain. Jadi kalau lebih dari 10% yang nggak bisa itu kewalahan kita tadi. Jadi targetnya ya 90% guru lah ya. Nah, jadi sekitar 12 lebih lah, 12 guru yang bisa mahir gitu. Jadi kita menangani 2-3 guru aja gitu, jangan banyak-banyak. Iya. Ya. Ya. Oh, berarti targetnya ya maksimal 100% ya. Jadi ini nah, dari melelir 90% lah. Ya, 90% ya. Nah, dari harapan Mas untuk mencapai 90% atau 100%, hal apa saja yang bisa dilakukan oleh Mas untuk mewujudkan tujuan yang tadi itu, harapan itu? Ya, mungkin nanti kita akan ada mungkin sesi simulasi diperdetil gitu ya. Dan dulu itu simulasi cuma masuk nama, masuk token, enggak dikerjakan langsung selesai gitu. Jadi tidak terdeteksi itu yang soal-soal bermasalah begitu. Jadi deteksinya sudah coba masuk soal sama kumpulin gitu ya. Jadi mungkin yang kita lakukan nanti ketika ujian semester berikutnya kita untuk gladinya kita lebih menyeluruh ya. Tiap soalnya kita checking satu-satu begitu. Yang kedua, kita adakan TOT lah ya, teacher training on teacher guru mengajari guru yang lain ya, itulah saling berbagi ilmu mengenai penggunaan Google Form supaya nanti sudah akrab. Jadi kalau sudah akrab, sudah terbiasa permasalahan tersebut bisa ditanggulangi gitu, Pak Ade. Harapannya nanti ada kegiatan gitu Pak Ade. Ada 2 kegiatan itu. Nah, berarti itu rencananya ya Mas, rencana yang mau diinikan ya. Nah, kan tadi ada 2 ya, ada 2. Iya. Nah, dari 2 itu ada yang diprioritaskan ya Mas? Kalau enggak yang diprioritaskan yang TOT tadi Pak Adi, karena untuk gladi kan harus nunggu semester depan kan ya. Jadi untuk ya tetap dua-duanya dilaksanakan, tapi kalau untuk yang bisa dilaksanakan waktu dekat yaitu sambil kita evaluasi kemarin gitu temuannya ini ayo kita perbaiki penggunaan pembuatan soalnya begitu Pak Ade. Berarti yang diprioritaskan untuk itu kegiatannya rencana TOT ya Mas. Nah, dari kegiatan TOT itu kapan nih ada rencana untuk tindak lanjut untuk pelaksanaan TOT itu kapan? Ini Pak Adi habis selesai kita raportan lah ya, kita beresin nilainya, mungkin 3 hari ini beres nilai lah, karena di saya sekolah SATAP muridnya juga cuma berapa orang gitu, nggak seperti sekolah Pak Adi ya, jadi sedikit lah gitu. Jadi 3 hari ini murid-muridnya kelas meeting, guru-gurunya TOT lah ya, karena kita kalau Eratot kan sudah bertahun-tahun. Pak Chandra, hanya gangguan sinyal ya. Iya. Maaf Pak Hadi, suara saya jelas. Jelas, Pak Chandra katanya kayaknya gangguan sinyal, nggak apa-apa. Ya. Sepertinya tunggu dulu aja Pak. Mau ditunggu ya? Iya, tunggu dulu, kasih ya. Tesis. Rekamannya di pause aja dulu, Wima. Nggak apa-apa, nanti dipotong aja. Ya.
Iya, keluar ya. Ya, itu kayaknya gangguan sinyal. Tadi kayak saya itu nge-lag. Waduh. Padahal cuaca bagus ya, Pak Edi ya. Bagus sekarang cerah. Iya, benar. Ada-ada aja ya, mau selesai ini sedikit lagi. Iya, aduh. Pakai dendeng kasih dia jam film pada. Bener aja ternyata udah mau jam 3 ya. Iya. Gak kerasa. Ya kata saya juga tadi beres. Nah, Ada lagi ya, sok lanjut. baik, ada gangguan silakan dilanjut Pak Chandra. Iya. Sinyal 5 menit lagi aja lah. Oke. Sampai mana tadi lupa? Balik ke pertanyaan lagi. Ya. Tadi pertanyaan terakhir itu kalau nggak salah sampai kapan ya? Nah, kayak mulai ya, Pak Chandra. Siap. 1, 2, 3. Ya, tadi kan Pak Chandra udah bilang bahwa prioritas yang pertama itu TOT ya, Pak Chandra. Nah, dari rencana tadi kapan nih mau dilaksanakan untuk kegiatan TOT-nya? Rencananya 3 hari ke depan Pak Adi, karena di sini kita sibuk bikin raport dulu ya. Targetnya 3 hari karena kita muridnya sedikit, saya harap sudah selesai 3 hari ini. Jadi nanti 3 hari lagi kita mulai TOT lah, sambil kita evaluasi apa yang sudah dilaksanakan, pelaksanaan PAS minggu ini gitu Pak Adi. Oh iya. Nah, dalam pelaksanaan TOT nanti siapa aja nih yang akan dilibatkan selain Pak Chandra? Iya, kebetulan kita punya beberapa tenaga muda ya yang lebih mahir IT seperti operator sekolah dan tenaga TU. Nanti kita sudah koordinasi, kayaknya siap itu Pak Adi, karena beliau-beliau ini yang muda-muda ini yang bingung tadi, yang kerepotan untuk menyelesaikan masalah tidak sempurnanya soal gitu Pak Adi. Iya. Oh, berarti operator sekolah ya, dengan beberapa guru yang ahli. Oke lah Pak Chandra, waktunya juga sebentar lagi ya Pak. Apa nih yang Pak Chandra dapatkan dalam sesi hari ini Pak? Oke, iya Pak Adi, terima kasih Pak Adi. Ini habis ngobrol dengan Pak Adi saya jadi punya prioritas nih kapan akan segera melaksanakan TOT, apa yang harus saya lakukan, yang kapan dan siapa yang terlibat untuk melaksanakan TOT supaya permasalahan saya yaitu tadi kelancaran PAS tadi bisa segera terwujud gitu Pak Adi. Jadi saya sudah punya gambaran apa yang harus saya lakukan ke depan. Oke, alhamdulillah ya. Nah, baiklah, Pak Chandra, terima kasih ya udah mau ngajak ngobrol-ngobrol. Tapi kita minggu depan kita ketemu lagi ya, Pak. Siap. Saya ingin tahu cerita-cerita dari Pak Chandra sudah melakukan yang sudah mau direncanakan nih, gitu kan? Oh iya. Kita akan banyak ngobrol lagi. Oke, makasih ya Pak Chandra, Pak. Ya, sampai jumpa lagi Pak Adi. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dasar. Selamat selesai ya. Alhamdulillah beres. Ya. Terima kasih Bapak-bapak ya dari hasil pengamatan saya seluruh berjalannya tadi coaching. Langsung saja. Jadi secara alur tirta sudah muncul, sudah dilewat, sistematikanya sudah pas. Tadi walaupun tadi mungkin tidak sempurna benar itu namanya, kita berlatih nggak masalah. Kemudian dari segi penampilan juga akrab, artinya tidak terlihat bahwa ini diskenariokan dari awal. Jadi sudah mencair obrolannya ya.
Kemudian ya kata-kata tadi ya yang sering kita kata-kata yang mengambang itu ya mungkin jika kira-kira gitu ya. Kalau kira-kira nggak muncul, cuma tadi ada yang mungkin gitu Pak Chandra sebagai coach masih ragu mengungkapkan tahu kemampuannya gitu ya. Kemudian artinya di sini tidak ada dominasi ya. Dominasi yang jelas Pak Adi sebagai coach mengarahkan omongannya, Pak Chandra sebagai coach sudah mengungkapkan isi hatinya, tidak merasa di interogasi gitu ya, yang interogasi. Kemudian ini yang mungkin perlu dipertanyakan sebenarnya dalam mengucapkan terima kasih ini coachnya atau coachnya nih kita ini. Sama. Yang dibantu ini coachnya atau yang pada coachnya? prinsipnya kan coaching itu kan kita sederajat mungkin ya Pak. Sederajat ya. Jadi ya mungkin menurut saya pribadi sih mungkin ya sama-sama lah. Sama-sama aja gitu ya. Ya satu yang menurut Ya saya. takutnya kita nanti pas coaching salah gitu. Padahal kan yang dibantu coaching ya kan. Iya, yang mau digali ininya coaching kan. Iya, pada prinsipnya. Pada prinsipnya sih iya seperti itu. Iya. Karena ini belum terbiasa Pak Edi. Iya. Yang Jadi mungkin perasaan mungkin ya. Perasaan Pak Adi tadi sebagai coach sudah dibantu, jadi ini pada coachingnya ya karena ini apa ya kalau ini disebutnya lagi berperan ya, lagi peran gitu. Tapi dalam kenyataannya nanti yang menyebutkan terima kasih sepertinya coach yang lebih pas gitu ya. Betul. Baik, sebelum selesai silakan diungkapkan perasaannya setelah melaksanakan coaching ini. Silakan dari coaching dulu. 2 atau 3 patah kata lah. Oh, dari saya ya. Perasaannya senang, diperhatikan, kemudian didengarkan, ya. Walaupun sebatas hanya praktek ya, tapi kenyataan yang saya sampaikan ya apa yang saya alami, jadi merasa didengarkan, ada yang memperhatikan, itu sangat senang perasaannya seperti itu Pak Erdi. Baik. Dari Pak Adi sendiri, dari 3 komponen itu ya sebagai coach. Iya. Mungkin kalau perasaan saya pertama ya jelas senang ya. Senang. Terus dari 3 tahapan kema pribadi saya aja sih sebetulnya tadi udah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pression dalam kegiatan coaching ini, kemudian mendengarkan aktif dan juga pertanyaan berbobot sehingga bisa mengarahkan coachingnya untuk mendapatkan solusi mandiri untuk dirinya sendiri seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Adi. Ya. Baik, alhamdulillah praktek coaching hari ini berjalan lancar. Mudah-mudahan kita menjadi coach yang handal nantinya. Amin. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.